فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi bersama Al-Faqir Muhammad bin Mustafa Al-Haddar pada kisah para wali, para awliyaillah, para bintang-bintang gemerlap di langit malam yang mendakwahkan ajaran beliau baginda Rasul Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini Al-Faqir akan menceritakan seorang wali min awliyaillah yang bernama Al-Habib Husain bin Hadi Al-Hamid dari Keraksan, Probolinggo. Habib Husain termasuk seorang waliullah yang berumur panjang dan jauh dari penyakit. Selain itu, ia sampai akhir hayatnya tidak pernah absen sholat subuh berjamaah. Di desa Brani Kulon, Keraksan, Probolinggo, Jawa Timur, ada seorang Habib yang berumur panjang. Ia wafat dalam usia 124 tahun. Ketika ditanya kenapa ia tidak punya penyakit, beliau Al-Habib Husain bin Hadi Al-Hamid menjawab, "Di hati saya tidak ada sedikit pun rasa iri dan dengki terhadap pemberian orang lain." Demikian kata beliau Al-Habib Husain bin Hadi bin Salim Al-Hamid. Selain itu, kunci dari Habib Husain berumur panjang adalah tidak bukan karena ia secara istiqamah salat subuh berjamaah di masjid dan gemar melakukan jalan kaki sekitar 1 jam. Habib Husain berjalan kaki tiap sambil berdakwah. Setiap tempat yang beliau lalui selalu ia mendatangkan rahmah. Ia berjalan kaki dari rumahnya yang ada di Brani, keliling kampung, terus ke pasar dengan berjalan kaki tiap pagi beliau. Seluruh peredaran darah dalam tubuh jadi lancar. Udara segar yang dihirup membuat kesegaran tubuh tak prima. Itulah salah satu keistimewaan waktu dari sholat subuh. Habib Husain sendiri lahir di Hadramut, Yaman Selatan pada tahun 1862 Masehi dari pasangan Habib Hadi bin Salim Al-Hamid dan Ummu Hani. Dari kecil Habib Husain dididik langsung oleh kedua orang tuanya itu. Patut diketahui Habib Hadi bin Salim Al-Hamid, ayahanda Habib Husain, dikenal sebagai salah seorang wali yang kesohor di Hadramut. Habib Husain dibesarkan sampai umur 86 tahun di Hadramut. Jadi sudah sepuh. Sampai umur 86 tahun itu masih di Hadramut. Bagi orang sekarang usia 86 tahun itu sudah memasuki usia senja atau kakek-kakek ya. Di mana orang sudah mulai kehilangan kekuatan dan gairahnya. Namun bagi Habib Husain usia seperti itu tergolong muda. Kekuatannya tak jauh beda dengan usia pemuda saat ini. Itulah salah satu kekuatan daripada Habib Husain. Di usia 86 tahun atau tepatnya 1929 Masehi, ia masih senang mengembara ke berbagai negeri termasuk ke Gujarat ini ya, di India itu, India Selatan. Dengan menggunakan kapal laut bersama saudagar-saudagar Arab yang berdagang melanglang buana ke berbagai negeri. Sejak itu Habib Husain meninggalkan Yaman dan tidak pernah kembali lagi ke sana. Sekitar 2 tahun Habib Husain tinggal di Gujarat. Selama di Gujarat ia berguru pada ulama setempat dan berdagang. Setelah itu ia kembali mengembara ke Indonesia dengan menggunakan kapal saudagar yang menuju Batavia. Tak berapa lama kemudian ia mengembara lagi ke berbagai daerah. Akhirnya ia sampai ke kota Pekalongan. Di kota ini Habib Husain kemudian berguru kepada seorang wali besar, yaitu Habib Ahmad
bin Abdullah bin Talib Al-Attas hingga beberapa tahun lamanya. Kepada aulia yang sangat terkenal di kota Pekalongan itu, Habib Husin selain berguru ilmu lahir, ia juga mendalami ilmu batin. Sebagai tanda bahwa Habib Husin telah mencapai magam kewalian yang mumpuni, ia kemudian dihadiahi sebuah sorban, kain putih dan kopiah putih dari Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas. Atas pesan daripada sang guru Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas, Habib Husin kemudian mengasah ilmu kepada Habib Muhammad Al-Muhdar, yang tidak lain adalah guru dari Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas. Selama menjadi murid daripada Habib Muhammad, Habib Husin senantiasa mendapat perintah untuk berdakwah ke berbagai daerah. Salah satu tugasnya yang terakhir dari gurunya itu adalah Habib Husin diperintahkan untuk menyebarkan dakwah ke Berani Kulon, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Ia masuk ke desa yang terpencil itu sekitar tahun 1939 ya. Ya, ini terpencil karena masih pada tahun itu ya, 1939 tentunya. Saat itu kondisi desa Berani masih berupa hutan. Tampaknya Habib Husin memang sengaja ditugasi untuk memberantas para penyamun ya. Karena daerah sana juga banyak penyamun, atau kalau bahasa sekarang itu begal ya. Zaman dulu banyak di daerah sana, sehingga Habib Husin ditugasi memang untuk memberantas para begal untuk kembali ke jalannya Allah Subhanahu wa taala. Setelah Habib Husin tinggal di Berani, ia langsung membuka dakwah, dan dakwahnya itu diterima secara luas ke seluruh pelosok Kabupaten Probolinggo. Tak mudah seperti dibayangkan. Habib Husin tidak langsung menempati rumah mewah di sana. Ia harus babat alas. Bahasanya itu babat alas itu buka lahan lah, terlebih dahulu. Bahkan ia hidup menumpang pada salah satu penduduk setempat di sana. Kendati hanya hidup menumpang, ia tetap gigih berdakwah dalam rangka menyebarkan ajaran Islam. Kendati tempat tinggalnya menumpang, tetapi penyebaran Islam tak pernah berhenti hingga kemudian ia berhasil mendirikan pesantren kecil. Di desa itu pula ia mengakhiri masa lajangnya. Dalam sebuah perjalanan bersama para habaib dan berziarah ke makam Habib Husin bin Abdullah Al-Idrus atau Habib Keramat, Luar Batang, Jakarta Utara, Habib Husin di dalam kereta api pernah dipaksa untuk menyediakan tempat duduknya oleh seorang pemuda kumal dan hanya memakai kaos oblong. Melihat seorang pemuda yang berdiri di depannya, Habib Husin kemudian berdiri sembari menyerahkan tempat duduknya kepada pemuda asing itu. Setelah berdialog beberapa saat dan Habib Husin memberi bekal uang yang tersisa pada pemuda tersebut, tak berapa lama tiba-tiba pemuda asing itu menghilang begitu saja. Ketika teman-teman beliau mendapatinya sendirian dan menanyakan tentang keberadaan pemuda asing tadi, Habib Husin berkata, dia itu sebenarnya adalah Nabiullah Khidir alaihi salatu wassalam. Amaliyah Habib Husin tidak saja menyeimbangkan ibadah dengan Allah, hablum minallah, ia juga menjalin hubungan yang erat dan baik dengan umat atau hablum minannas. Sering Habib Husin itu jalan-jalan ke pasar, yang melihat pedagang yang barang dagangnya tidak habis itu, atau malah tidak terjual sama sekali, itu sama Habib Husin diborong. Tidak segan-segan beliau memborong dagangan orang, nulung orang gitu. Dari pedagang yang ada di pasar itu dibeli dagangannya, agar si pedagang itu tidak menderita kerugian gitu. Atau minimalnya dapat untung. Tidak pelak dengan keseimbangan amaliyah itu, dakwahnya diterima dengan baik oleh masyarakat luas. Tak hanya itu, dalam soal keilmuan, para santri Aswaja Berani Kulon sangat mempercayai kalau Habib Husin itu adalah titisan dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Ehwalnya, ya, ia mendapat julukan ini julukan ya. Sekali lagi ini julukan daripada santri-santri Pondok Aswaja Berani Kulon. Itu
adalah ketika Habib Ahmad, salah seorang sahabatnya, pernah bermunajat kepada Allah agar bertemu dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Dalam mimpinya, ia dipertemukan dengan Syekh Abdul Qadir Jailani yang bersorban putih. Dan ketika didekati, ternyata wajah itu adalah wajah Habib Husin bin Hadi Al-Hamid. Sebagaimana banyak diketahui, Habib Husin kerap dikunjungi oleh para habaib pada zamannya, seperti salah seorang habaib yang dikenal sebagai salah seorang pejuang Republik Indonesia, juga seorang wali min auliyaillah, juga seorang wali kutub, yakni Habib Soleh Tanggul, Jember. Habib Husin juga mempunyai kedekatan khusus dengan Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih Darul Hadis Malang, dan lain-lain. Bahkan anak cucu keturunan dari Habib Husin banyak yang masuk pesantren Darul Hadis, seperti Habib Muhammad Shodiq, kemudian Habib Abdul Qadir, kemudian Habib Salim. Sekarang pesantren peninggalan Habib Husin diasuh oleh Habib Abdul Qadir bin Muhammad Shodiq bin Husin Al-Hamid. Habib Husin wafat hari Jumat Legi 11 Safar 1406 Hijriah atau 25 Januari 1986 Masehi. Jenazahnya kemudian dimakamkan di sebelah utara Masjid Al-Mubarak, komplek Pondok Pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah, Desa Branikulon, Kecamatan Maron, Probolinggo, Jawa Timur. Kepada beliau Al-Habib Husin, lahul Fatihah.